Yung nggak dia pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutakin Hidayat, asal SMK Institut Talaga sebagai CGP Angkatan ke-10. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai bersama kepala sekolah tentang nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya sudah bersama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Institut Talaga. Selamat sore, Pak. Selamat sore Yaitu Pak Haji Mutakin. ya, yang terkenal dengan familiar saya sebut Abah, padahal nama beliau adalah Bapak Udin Wahyudin SIPMSI. Terima Ya, kasih Abah sudah mau meluangkan waktunya untuk sedikit mewawancara Abah terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yes. baik, terima kasih Pak Haji Mutakin yang telah bisa memberikan waktu kepada saya selaku kepala sekolah mau kegiatan CGP, gitu ya. Ya. Kami perkenalkan dulu, nama Udin Wahyudin SIP MSI selaku kepala sekolah SMA 1 Talaga. Alhamdulillah pada hari ini bisa melaksanakan tugas dengan calon CGB yaitu Pak Haji Ikin. Baik, maksud tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada saya mengenai bagaimana ya saya selaku kepala sekolah ya mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk utamanya ke dalam dilema etika ataupun buku moral ya. Pertama yaitu saya selaku kepala sekolah biasa saya melakukan koordinasi dulu ya dengan para wakasek kurikulum utamanya terkait mengenai masalah pembagian jam itu utamanya. Oh iya, Abah jadi Abah pernah mengalami kasus istilahnya itu bagaimana pemecahan masalah terkait dengan dilema ya, Bah. Dalam hal ini dilema itu kan ada mungkin benar lawan benar, ada yang mungkin yang bisa merujuk kepada apa istilahnya itu bujukan moral ya, Bah ya, bujukan Betul, moral betul. antara benar atau salah. Kemudian di sini Abah pernah begitu mengalami tentang pemenuhan jam untuk bagaimana Abah memiliki dilema bagaimana untuk pemenuhan jam yang honor dengan yang PNS. PNS begitu ya, Pak. Terkait dengan itu bagaimana Abah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika atau bukan moral itu? Baik, dilema etika dan moral intinya memang ini banyak kasus yang utamanya adalah kepada pegawai PNS itu minimal kan 30 jam ya minimalnya kan itu khusus untuk bisa dilaksanakan. Kemudian juga apabila yang honorer itu juga harus dikoordinasikan utamanya dengan supaya tidak dilema itu dengan para wakil kepala sekolah. Jadi utamanya adalah di bidang kurikulum itu mungkin diantaranya bisa dikondisikan seperti itu. Ya, dia selalu berkoordinasi penuh dengan terutama wakasek kurikulum ya, Pak ya. Betul. Terkait dengan berbagai pembagian jam yang itu yang dilematis itu. Kemudian bagaimana Abah mengambil keputusan untuk kasus tersebut di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebajikan, yaitu nilai kebenaran dan kesetiaan. Mungkin Abah bisa baik untuk sebagai jawaban dari Pak Haji Kim pertama yaitu kita dalam hal mengambil keputusan ya itu dengan cara musyawarah. Bermusyawarah dengan para kaprodi ya. Kemudian juga bermusyawarah dengan para wakil kepala utamanya di bidang kurikulum. Itu akan menjadikan salah satunya untuk permasalahan tersebut bisa akan terkendali kan. Disosialisasikan dulu kepada orang-orang tersebut. Itu diantaranya. Oh begitu ya, dengan musyawarah begitu mungkin ya Pak. Musyawarah ya. Terutama supaya terjadinya koordinasi dan istilahnya itu sinkronisasi dengan seluruh jajaran Abah mungkin ya. Betul. Terkait dengan hal tersebut,
kira-kira prosedurnya atau langkah-langkah Abah bagaimana dalam hal strategi mengambil keputusan tersebut? Baik, langkah-langkah yang pertama ya, yang Abah laksanakan. Pertama adalah berkoordinasi ya, bermusyawarah secara terbuka itu ya. Utama terbuka itu dengan para wakasek, utama wakasek kurikulum, dan juga ini dengan guru-guru ya yang jamnya kekurangan, sehingga guru tersebut akan menyadari ya apa yang kekurangannya, sehingga guru itu menyadari dan juga bisa dilaksanakan sesuai dengan tugasnya dan jadwal yang sudah dibebani oleh dari waka kurikulum. Itu mungkin diantaranya. Oh iya, jadi Abah lebih mengedepankan istilahnya musyawarah secara terbuka ya biar Iya, iya. memahami keduanya Betul. begitu ya, Bang. Dimanfaatkan. Nah, terima kasih Abah. Kemudian langkah-langkah Abah menurut Abah adakah yang Abah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya ada, Pak. Di Ya. antaranya satu menurut saya sendiri ya, langkah yang efektif itu dengan berkomunikasi ya secara terbuka ya, dan juga bermusyawarah ketika hendak mengambil keputusan. Jadi tidak prinsipnya keinginan sendiri ya. Dengan ada musyawarah, insya Allah apapun kekurangan dan sebagainya akan salah satu kebaikan dan juga bisa ada keputusan. Itu diantaranya, Pak. Oh, iya. Jadi dengan secara terbuka Ya. bermusyawarah ya sehingga semuanya enak begitu ya Ya, mengambil betul, keputusan. betul. Kira-kira menurut Abah ada tidaknya tantangan ketika Abah mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti itu, Pak? Baik, jelas ada Ya. Pak Haji ya. Tantangan yang saya alami ya, ketika ada guru ya yang tidak dapat menerima keputusan, ya Abah sendiri ya, karena tidak adanya komunikasi ya dan bermusyawarah. Itu diantara tantangannya guru-guru tersebut ya, ada salah satunya tidak menerima lah. Sehingga kita itu harus adanya musyawarah itu, Pak. Sehingga mufakat apa yang kita inginkan akan menjadi salah satu keberhasilan. Itu diantaranya ada beberapa guru yang tantangan yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya mungkin hal tersebut selalu ada ya, Pak ya? Ada, ada. Ketidak Betul. penerimaan terhadap putusan Abah. Lalu apakah Abah memiliki sebuah jadwal atau tertentu misalnya dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika ya Pak ya? Ya. Maksudnya bagaimana misalnya memutuskan dilema etika itu apakah pakai jadwal atau misalnya bentuk prosedur bagaimana begitu, mungkin Abah bisa menjelaskan? Baik, untuk jadi gini Pak ya, untuk jadwal ya tertentu sepertinya tidak ada Pak ya. Oh, jadwal tidak ada. Tapi seperti yang Abah sampaikan gitu ya, tadi apa perlu ya mendiskusikan terlebih dahulu ya masalah-masalah yang ada dengan para wakil kepala sekolah, terutama adalah kepala sekolah bagian kurikulum gitu ya. Nah, dan juga dengan para kaprodi ya, atau juga dengan pihak-pihak yang terkait, terutama dengan masalah-masalah tersebut. Gitu. Itu yang bisa dijelaskan oleh saya sendiri. Gitu. Oh, jadi tidak terjadwal, tetapi Abah berusaha untuk koordinasi selalu dengan wakasek kurikulum, kemudian mencoba memutuskan secara cepat begitu ya. Dan mudah-mudahan diterima oleh semua pihak begitu ya, Pak ya. Kemudian berikutnya Abah, adakah misalnya seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Abah dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya tentu ada Pak ya. Ya tentu ada. Biasanya yang tadi ya Abah berkoordinasi gitu ya dengan para wakasek ya dan kaprodi, yaitu salah satu untuk mengambil keputusan itu Pak. Itu diantara itu ya. Ya dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Abah petik dari pengalaman Abah ketika
mengambil keputusan dilema etika itu? Baik, yang pertama ini ya dalam pembelajaran yang dapat petik gitu ya Pak ya. Ya. Di antaranya mungkin salah satunya adalah berkomunikasi dan keterbukaan merupakan salah satu hal yang penting Pak ya. Ya. Dan dalam hal penyelesaian masalah itu satu. Kemudian yang kedua adanya koordinasi ya, dengan pihak-pihak tertentu ya akan mengambil keputusan untuk mendapatkan masukan maupun informasi-informasi dari pendukung. Ya. Yang ketiga juga ini tidak otoriter Pak ya. Artinya pemimpin harus bijaksana ya agar semua ya bisa menerima keputusan dengan penuh tanggung jawab. Itu diantaranya yang hasil kami petik ya yang 3 bagian sehingga apapun yang kita diolah gitu ya tujuannya untuk kemajuan sekolah gitu ya. Itu mungkin diantaranya yang bisa saya jawab, yang bisa saya istilahnya apa yang dibutuhkan oleh Pak Haji Mutakin selaku CGP ya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Aduh, terima kasih sekali Abah. Ternyata banyak sekali hal yang saya dapatkan dari perbincangan sore ini. Abah telah memberi banyak informasi kepada saya. Mudah-mudahan pembicaraan ini menjadi bahan kajian saya untuk pembelajaran saya selanjutnya. Demikian perbincangan saya dengan Bapak Udin Wahyudin SIP atau Abah selaku Kepala SMKN 1 Talaga dalam rangka perbincangan bagaimana memimpin pembelajaran mengambil tindakan-tindakan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.